Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi demokrasi kelas F, Bapak Bambang Ika Cahya Widodo SP PMSI, serta teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembahasan materi ini. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembahasan demokrasi dan tantangannya di Indonesia yang telah kelompok kami kerjakan. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cahaya Salma Lahayu, selaku moderator. Kemudian ada Salma Fathia Az-Zahra dan juga Riza Rizky Ahmada. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan mengenai apa sih itu demokrasi. Pastinya kalian semua pasti pernah nih dengar yang namanya demokrasi. Udah nggak asing lagi kan bagi kita, apalagi di dunia mahasiswa ilmu pemerintahan gitu. Jadi demokrasi itu sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan yang memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol politik. Selain itu untuk membatasi kekuasaan kepala negara, mengatur pemisahan kekuasaan antara entitas pemerintah, dan juga menjamin perlindungan hak-hak kodratri dan kebebasan sipil. Dalam prakteknya, demokrasi ini mengambil banyak bentuk yang berbeda. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yang tepatnya diutarakan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Tetapi arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat semula itu dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Secara garis besar, demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada saat ini. Kemudian kata demokrasi sendiri itu pastinya memiliki arti. Nah, demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu yang pertama ada demos dan juga kratos. Demos ini berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Konsep demokrasi ini menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Nah, makna dari demokrasi sendiri itu kan pemerintahan oleh rakyat. Jadi sistem pemerintahan yang tidak hanya memungkinkan, tetapi membutuhkan partisipasi dari rakyat dalam proses politik agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang kita tujukan. Oke, slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Oke. Jadi di sini ada contoh demokrasi. Apa itu demokrasi menurut para ahli? Yang pertama ada dari Abraham Lincoln, yaitu Abraham Lincoln, dan juga ada dari Charles Castello. Jadi menurut Abraham Lincoln, demokrasi ini merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Yang kedua itu dari Charles Castello, yaitu demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan politik pemerintahan antara pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Oke, di sini kan udah ada dua contoh ya demokrasi menurut para ahli. Coba deh kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih yang kalian ketahui dari menurut siapa demokrasi itu seperti apa gitu? Oke, izin menjawab pertanyaannya. Ya. Demokrasi menurut ahli itu yang aku tahu satu dari John L. Posito. Jadi demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk
rakyat. Oleh karenanya semua berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Menurutku yang aku tahu cuma satu itu. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke, dari Kak mungkin? Aku bakal nyerahin dari Hans Kelsen, yaitu pemerintah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dimana saat melaksanakan kekuasaan negara tersebut, wakil-wakil rakyat yang terpilih melaksanakan kehendak dan kepentingannya. Karena mereka akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan sebuah negara. Dan satu lagi aku ketahuin itu dari C.F. Strong, yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Oke, berarti ada 3 tambahan nih. Ya. Dari Reza itu siapa tadi ya? John L. Esposito. Terus dari Alma itu ada Hans Kelsen dan juga C.F. Strong. Benar ya? Oke, jadi bisa kita lihat di sini menurut 5 para ahli tersebut itu demokrasi itu kan ada kata rakyat semuanya tuh ada ya, kata rakyat. Jadi demokrasi ini maksudnya gimana pentingnya rakyat bagi keberlangsungan dalam pemerintahan gitu. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada 4 ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama ada keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Kemudian yang kedua ada menjalankan konstitusi. Ketiga, adanya perwakilan rakyat, dan yang terakhir itu adanya sistem partai. Oke, yang mau jawab 2 ciri-ciri yang atas siapa nih? Keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat dan juga menjalankan konstitusi. Oke. Ciri-ciri demokrasi yang keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat. Jadi sistem keputusan pemerintah seluruh rakyat ialah segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas kepentingan untuk suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi dan nepotisme di dalam masyarakat tersebut. Jadi yang keputusan pemerintah itu untuk keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat itu, jadi kita itu mengambil untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Jadi semuanya itu untuk rakyat, jadi nggak ada yang namanya isu-isu buat hal korupsi atau yang lain-lain untuk kepentingan pribadi. Terus yang kedua, menjalankan konstitusi. Menjalankan konstitusi itu segala hal yang berkaitan dengan kehendaknya, kepentingan dan kekuasaan untuk rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang dalam penetapan di undang-undang, di mana hukum berlaku secara adil dan secara jujur dan adil untuk seluruh warga negara. Jadi yang menjalankan konstitusi itu emang kita itu udah ngikutin yang ada di undang-undang untuk mencegah namanya kesenjangan sosial. Jadi kita harus adil dalam seluruh warga negaranya tersebut. Jadi kayak gitu. Oke, bagus banget. Oke, 2 udah dijelasin sama Reza ya. Kalau buat yang adanya perwakilan rakyat sama adanya sistem partai, itu Alma bisa jelasin nggak kira-kira? Izin menjawab ya. Adanya perwakilan rakyat itu maksudnya lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia kita tuh punya nih namanya DPR, kepanjangannya itu Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh adanya anggota dewan terpilih ini.
Terus adanya sistem partai. Nah, di negara demokrasi biasanya memiliki kan kita punya berbagai partai politik ya. Contohnya ada Golkar, PDIP, Demokrat, dan lain-lain. Nah, partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Selain itu, partai juga punya fungsi nih. Fungsinya itu sebagai badan pengawas kinerja pemerintah apakah sesuai atau tidak dengan aspirasi dan kepentingan warganya. Jadi itu penjelasan dari saya. Oke, jadi ini ya intinya ya buat yang poin pertama nih, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Itu artinya kenapa demokrasi itu penting? Karena keputusan yang diberikan oleh pemerintahan atau kebijakan itu kan artinya kita yang akan menjalankan. Kebijakan itu dibuat untuk bagaimana negara itu dijalankan oleh warganya gitu kan. Terus kemudian ada menjalankan konstitusi itu emang ya dalam bernegara itu berkaitan dengan suatu kehendak, terus kepentingan dan kepuasan rakyat yang dimana itu harus berdasarkan konstitusi. Terus kemudian adanya perwakilan rakyat. Ini berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kenapa? Karena nggak semua rakyat bisa langsung menyampaikan gitu loh. Jadi lewat mereka disampaikan kepada pemerintah. Terus adanya sistem partai. Benar banget di Indonesia ini kan banyak banget tuh yang namanya partai. Itu sebagai apa ibaratnya media. Sebagai media melalui suatu partai itu rakyat menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu loh. Yang penting itu ya. Bisa digeser ke slide selanjutnya. Oke, macam-macam demokrasi. Jadi macam-macam demokrasi ini dibagi kembali berdasarkan jenisnya. Macam-macam demokrasi bisa dibedakan dilihat dari bentuk, proses, kemudian dari ideologinya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini itu mengenai demokrasi berdasarkan bentuknya. Ada 2 poinnya di sini. Yang pertama itu demokrasi prosedural dan yang kedua demokrasi substansial. Jadi demokrasi prosedural itu merupakan demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin itu dilakukan secara langsung. Misalnya ketika pemilihan presiden dan juga pilkada. Yang kedua itu ada demokrasi substansial. Demokrasi substansial itu sendiri merupakan bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi itu diwujudkan dan adanya perlindungan terhadap minoritas. Misalnya mengenai kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Oke, bisa digeser ke slide selanjutnya. Nah, demokrasi berdasarkan prosesnya. Jadi dibagi menjadi 2 poin lagi ya di sini. Yang pertama itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau di sini aku yakin sih kalian semua pasti udah nggak asing sama yang namanya demokrasi langsung dan tidak langsung. Karena dulu pasti pernah dibahas juga ketika kalian SMA ya, walaupun mungkin sedikit-sedikit gitu. Jadi yang pertama itu mengenai demokrasi langsung, itu merupakan proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan juga memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi langsung ini adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan. Artinya nggak melalui DPR, nggak melalui partai gitu loh. Perantara atau majelis parlemen, bisa dibilang gitu ya. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat sendiri. Mereka itu memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negara mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang ibaratnya apa ya, cari resolusi untuk tujuan nanti yang akan mereka capai gitu. Kemudian di sini ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu merupakan proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan untuk diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tadi udah sempat dijelasin ya sama Alma ya di atas. Nah, contoh demokrasi tidak langsung ini adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Nah, demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Oke.
Ada demokrasi berdasarkan ideologinya. Ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi sosial, dan juga demokrasi Pancasila. Yang pertama demokrasi liberal ya, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Liberal itu kan bebas ya. Jadi dalam pelaksanaannya negara ini memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya. Kemudian ada demokrasi sosial, yaitu suatu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Jadi dalam pelaksanaan itu, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan kepentingan atau hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Kemudian yang terakhir nih, ada demokrasi Pancasila, yaitu suatu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila. Oke, kalau dari demokrasi Pancasila ini sendiri, itu kan ada beberapa keuntungannya ya. Mungkin Kak Reza bisa disebutin contoh-contohnya apa keuntungannya? Contoh-contohnya, oke. Contoh-contohnya itu aku punya 2. Yang pertama itu sesuai dengan nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Terus yang kedua itu menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oh ya, tambah satu lagi deh buat menjawabnya, itu satu yang terakhir itu mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Jadi yang aku tahu itu cuma 3, cuman itu doang yang ada menurut demokrasi berdasarkan ideologinya. Ya, benar banget tadi yang disebutin ya. Jadi sesuai dengan nilai luhur kepribadian bangsa yang pertama. Terus mengenai pentingnya hak asasi manusia itu benar banget. Dan musyawarah mufakat, Indonesia emang kuat banget ya sama hal itu mengenai musyawarah dan juga mufakat. Oke, tapi nggak cuma 3 itu. Jadi ada lagi nih yang tambahin ya. Jadi yang selanjutnya bukan yang pertama lagi nih. Yang keempat itu adalah mengutamakan keselarasan dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi tadi kan udah disebutin tuh ada hak asasi manusia, tapi di sini suatu warga negara itu juga memiliki kewajiban bagi negaranya. Terus bagaimana cara mereka menjadi warga negara yang baik untuk negara gitu. Kemudian poin yang kelima itu mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita kan hidup ini berbangsa dan bernegara itu bareng-bareng gitu. Manusia itu sifatnya sosial ya, nggak bisa hidup sendiri. Jadi mengutamakan keselamatan bangsa. Jadi tidak mengutamakan keselamatan diri sendiri gitu loh. Oke. Terus yang buat poin terakhir ada lagi nih satu lagi. Itu mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan kejujuran dan keterbukaan. Jadi maksudnya gini, kejujuran kayak jangan sampai ketika negara memberikan suatu kebijakan atau melakukan sesuatu untuk rakyat itu curang. Ya walaupun kayak yang kita tahu lah Indonesia sekarang gimana ya. Tapi kejujuran itu emang penting banget gitu. Dan yang mengenai keterbukaan itu mengenai kebijakan atau apapun itu sifatnya harus transparan ibaratnya gitu. Jadi rakyat pun tahu karena nantinya itu akan digunakan oleh rakyat sendiri. Jadi yang merasakan susah dan senang itu juga rakyat gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada demokrasi di Indonesia. Boleh dijelasin nih sama Mas Reza? Oke, menjelaskan. Jadi demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya
tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Jadi MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal itu berarti pemegang kekuasaan tertinggi itu oleh rakyat sendiri. Nah, pada tahun 1956 diadakan yang namanya pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Demokrasi pada saat itu dinamakan demokrasi Pancasila. Jadi sebelum adanya yang demokrasi sekarang itu pada tahun 1956 itu pertama kalinya dinamakan demokrasi Pancasila. Setelah usai namanya demokrasi Pancasila, dilanjut oleh masa pemerintahan Soeharto yang menyelenggarakan demokrasi yang pertama. Dan dilanjutkan demokrasi yang kedua itu pada tahun 2004 kalau nggak salah ya. Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokrasi yang pertama di Asia, di kawasan Asia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia ini digunakan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan tersebut di negara. Hal ini bertujuan agar segala sesuatu menjadi jelas. Jadi kenapa di Indonesia itu menjadi sistem pemerintahan? Jadi biar di negara Indonesia ini mempunyai tujuan dan potensi untuk kedepannya. Jadi buat masyarakat biar adil, enak, buat ada pandangan untuk kedepannya kayak gitu. Terus untuk mengatur negara ini, negara dan pemerintah, setiap negara memilih sendiri pemerintah yang sesuai dengan negaranya. Jadi begitupun Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya dapat mengatur segala urusan negara. Jadi sistem di Indonesia itu sistem pemerintah buat mengatur kayak komunikasi buat ke luar negeri atau buat nanti ke rakyat-rakyat tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak 1959 sampai sekarang dan sistem pemerintahan jadi presidensial. Menurutku demokrasi Indonesia itu sampai sekarang itu yang mulai berkembang walaupun dari zaman Soeharto ya banyak kendala-kendala, tapi setelah Soeharto lengser itu jadi sistem pemerintah di Indonesia ini lumayan berkembang untuk bisa menjadi bagus lebih ke depannya kayak gitu. Kita berbahas yang tadi jelasin. Nanti aku bikin kesimpulannya ya. Panjang banget misalnya barusan. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Oke. Jadi kan dari tadi ini kita udah membahas panjang lebar mengenai apa itu demokrasi, terus ciri-ciri demokrasi, terus macam-macam demokrasi, terus barusan yang baru aja dijelasin mengenai demokrasi di Indonesia. Nah, pastinya sesuatu yang ada, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang tadinya nggak ada dan diadakan, itu memiliki tujuan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai tujuan demokrasi. Di sini ada 5 poin ya, 5 poin dari tujuan demokrasi. Yang pertama itu kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah mencegah perselisihan. Oke, aku mau tanya, kan barusan udah dijelasin demokrasi di Indonesia sama Mas Riza nih. Karena aku nanyanya ke Alma deh. Bisa nggak jelasin dari maksud tujuan-tujuan itu tuh apa gitu? Yang kamu tahu aja deh. Yang aku tahu ada 3 ya, jadi aku akan jelasin 3. Yaitu yang pertama, kebebasan berpendapat. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, rakyatnya itu memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Nah, yang kedua, adanya menciptakan keamanan dan ketertiban. Itu yang dimana maksudnya secara demokrasi bertujuan menciptakan
keamanan dan ketertiban itu untuk menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalinnya keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir nih Kak, aku mau jelasinnya itu mencegah perselisihan, yaitu di mana dalam sebuah negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan musyawarah, sehingga adanya sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi ini bisa mencegah adanya perselisihan atau antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai dan musyawarah. Itu aja sih Kak yang aku tahu. Oke, 3 poin ya berarti. Yang Iya, belum betul. berarti mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan sama membatasi kekuasaan pemerintah. Gimana ya? Betul. Oke, kalau gitu aku jelasin 2 poin yang belum dijelasin sama Alma ya, karena 3 poin yang udah dijelasin itu benar banget. Oke, 2 poin itu yang pertama, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Ini maksudnya demokrasi ini mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat itu dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung, hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan tersebut, itu kayak gimana ya, aspirasi mereka itu penting gitu loh, buat nantinya dijadikan sebuah kebijakan. Terus adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga lebih bertanggung jawab, karena kan apa yang mereka sebutin sendiri gitu loh, jadi harus mempertanggungjawabkan hal tersebut secara sadar dan tidak sadar gitu. Yang diberikannya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Jadi tadi udah disebutin, harus ketika ada hak, tapi warga juga harus memenuhi kewajibannya gitu. Jadi menjaga keutuhan negara itu merupakan salah satu kewajiban dari warga negara itu sendiri. Kemudian yang kedua ada membatasi kekuasaan pemerintahan. Oke, membatasi kekuasaan pemerintahan itu gimana sih? Negara ini menganut sistem pemerintahan demokrasi ya, di mana pemerintahan yang utama itu ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberikan aspirasi dan juga kritik pada pemerintah. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan yang bersifat absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Kayak mungkin kita sering banget nyebut atau dengar kayak kita dilayani oleh pemerintah gitu. Terus rakyat sendiri dapat menilai dan juga menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Itu kenapa demokrasi disebut untuk bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintahan itu tidak bisa sembarangan ketika membuat kebijakan, karena efeknya itu untuk jangka panjang kan, untuk kemajuan negara itu sendiri gitu. Oke, pembahasannya nih udah banyak banget ya, mengenai ciri-ciri, mengenai macam-macam, mengenai pengertian, mengenai demokrasi Indonesia, dan ini sudah ada tujuan demokrasi. Slide selanjutnya, Reza. Oke, di sini ada 3 poin mengenai tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia. Itu yang pertama ada kebebasan berpendapat dapat disalahgunakan oleh orang-orang tertentu atas nama mayoritas. Contohnya itu ujaran kebencian untuk kaum minoritas dan timbul kejahatan terorisme. Kemudian poin yang kedua itu pelanggaran HAM. Contohnya itu UU ITE yang membuat masyarakat tidak dapat menyuarakan pendapat. Dan yang terakhir itu di dalam demokrasi digital, tantangannya adalah bagaimana cara agar masyarakat dapat mengatasi dampak negatif dan pemanfaatan teknologi dalam ranah publik. Karena yang kita tahu sekarang nih banyak banget kayak masyarakat dari umur berapapun tuh udah pakai HP kan, udah pakai HP, udah ngerti aplikasi ini itu gitu. Nah, pertanyaannya nih buat kalian, bentar, menurut kalian tantangan-tantangan ini benar nggak sih yang aku sebutin barusan? Menurut aku sih benar sih Kak.
Aku jati sih diri yes, gitu. setuju banget. Oke, benar banget kan. Oke, kalau gitu aku mau tanya deh buat kalian ya. Ini pertanyaan buat kalian. Kan ini disebutin di sini ada tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia. Kalau dari kalian sendiri untuk sebagai memberikan resolusi atau saran atau bagaimana cara berwarga negara yang baik, itu gimana dari kalian sendiri deh, dari permasalahan-permasalahan ini? Oke, kayak saya izin menjawab. Oke, boleh. Jadi yang pertama itu saya mau bahas yang tentang pertama. Kebebasan berpendapat dapat disalahgunakan oleh orang-orang tertentu atas nama mayoritas. Contoh, ujaran kebencian untuk kaum minoritas dan tindak kejahatan terorisme. Oke, contohnya menurut saya gini. Gini ya, untuk buat kaum mayoritas atau minoritas tersebut, kita dapat bisa disimpulkan gitu kan, kayak kita kan di negara ini mempunyai namanya undang-undang dan kita mempunyai namanya Pancasila. Di dalam Pancasila itu mempunyai makna yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tersebut kan kayak artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi buat kayak contohnya buat orang kayak kaum mayoritas itu kayak gini, orang kaya dan orang miskin, gitu kan. Jadi kita jadi sebagai orang yang mayoritas kaya, nggak boleh kita contohnya kayak ngejelek-jelekin atau menjatuhkan orang yang minoritas, orang yang miskinnya tersebut minoritas. Contoh, jadi kita di Indonesia ini kan semuanya sama gitu kan, walaupun emang dia mempunyai kekayaan tersendiri, tetapi kita nggak boleh menjatuhkannya orang yang nggak punya kekayaan tersebut, kayak gitu. Daripada orang yang kaum minoritasnya itu mempunyai kebencian kepada orang yang mayoritas tersebut, daripada kita orang yang minoritas itu mempunyai kebencian, lebih baik sebagai orang mayoritas kita tidak boleh menjatuhkan atau mengejek-ejek orang yang minoritas. Jadi biar tetap sama-sama, kita tetap satu buat Indonesia, kayak gitu. Yang ada di Pancasila tersebut. Oke, itu Kak. Oke, bagus dan seperti biasa ya dari Reza itu panjang jawabannya. Oke, bagus banget. Kritis ya. Sekarang dari Alma deh, gimana? Aku nggak sampai yang panjang. Aku lebih pengen ke masyarakat Indonesia tuh harus sadar aja sih. Apa sebagai warga negara Indonesia kita tuh harus memiliki kesadaran apa dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satunya itu bisa kayak mengikuti acara pemilu, karena kan itu kan membutuhkan suara kita ya sebagai warga negara. Jadi tuh kalau bisa kita tuh jangan sampai golput. Kita tuh harus inilah apa namanya suara yang kita punya, hak yang kita punya tuh harus kita suarakan. Jangan sampai apa sih nggak memiliki perasaan kayak apa ya, kayak apatis lah kepada negara. Jangan sampai. Terus apa ya, kurang lebih kayak gitu ya sih Kak. Pokoknya kita sebagai warga negara udah memiliki hak dan kewajiban kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang abai atau apatis. Oke, benar banget. Udah ya? Udah cukup ya, Alma? Udah. Oke, itu udah dijawab dari poin-poin itu ya. Aku juga ada nih. Boleh nggak aku? Oh, boleh dong. Oke, aku mau ke yang ini. Tentang tantangan demokrasi di Indonesia, poin terakhir. Di dalam demokrasi digital, tantangannya adalah bagaimana cara agar masyarakat dapat mengatasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dalam ranah publik. Oke, jadi gini. Sebenarnya gini, masyarakat Indonesia itu udah banyak yang ngerti banget tentang teknologi digital, apalagi perkembangannya saat ini tuh sangat pesat gitu. Dan aplikasi-aplikasi saat ini emang menarik gitu ya buat digunakan ya. Dan itu
bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam berkontribusi dalam ibaratnya dalam bernegara biar lebih baik lagi gitu. Contohnya nih, kita kan kalian pasti punya Instagram kan? Punya nggak? Punya. Aku punya dong. Twitter. Tapi ada WhatsApp ya, Oke, kayak misalnya itulah. Jadi kan sekarang ada, mungkin nggak usah disebutin, kayaknya udah tahu deh kalian, kebijakan yang kurang sesuai gitu loh sama rakyat. Iya nggak sih? Pernah dengar nggak kebijakannya apa? Pernah. Cuman nanti boleh izin bertanya lagi nggak? Aduh, boleh. Kan gini, yang tadi disebutin oleh Ayah, kebijakannya tadi yang tentang ranah publik gitu kan. Bukannya kan yang tadi teknologi, tentang pemanfaatan teknologi. Tapi kan dalam pemanfaatan teknologi tersebut kan kita terlalu banyak melihat isu-isu atau hoax kayak gitu. Padahal kita belum tahu tentang kebenaran yang ada di pemerintah tersebut. Kadang media-media yang sekarang itu kan emang kadang ada yang berbagi itu tentang kebenciannya, bukan dalam kebaikannya, kayak gitu. Itu menurut saya kalau soal dalam pemanfaatan teknologi dalam ranah publik itu emang kita itu emang harus selalu membaca dan memikirkan matang-matang ini benar apa enggak kayak gitu dalam media tersebut. Kadang media itu emang selalu ingin memprovokasikan agar kita mempunyai kebencian dalam pemerintah tersebut. Gitu. Jadi menambahkan aja. Oke. Betul banget sih yang disebutin ya. Aduh, aku bingung nih jadi ngejelasin apa. Oke, jadi benar banget apa yang barusan dijelasin sama Reza. Oleh karena itu, penting banget buat kita melihat sesuatu itu nggak cuma dari satu sisi. Benar ya? Betul. Jadi jangan ketika kita lihat berita langsung, wah, percaya ini parah banget gitu, tanpa belum tahu kebenarannya gitu. Karena sekarang gini, meskipun sekarang teknologi itu udah berkembang banget, maju gitu, tapi kita masih harus tetap kayak membaca buku, terus abis itu bertukar pikiran, kayak kita sekarang nih ngobrol-ngobrol gitu, terus melakukan perdebatan, tapi dalam tanda kutip ya, perdebatan yang sehat. Jadi kita itu harus mendengarkan, melihat sesuatu berdasarkan beberapa sisi gitu, sisi ini. Jadi jangan sampai kalian kalian menyimpulkan sesuatu setelah kalian melihat sekali dan di waktu itu gitu, karena sekarang kan kehidupan berkembang terus gitu ya, informasi juga bisa berubah. Kalau bisa kalian terus update deh. Dan juga tujuannya nih, kalau buat kita sendiri nih sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, tujuan kita sendiri, mungkin dulu sebelum kita masuk di ilmu pemerintahan tuh tahunya politik tuh kotor gitu ya. Iya nggak sih? Sebelum jadi masuk pemerintahan tuh tanya politik Indonesia tuh kotor banget. Padahal enggak. Jadi politik itu baik. Cuman yang tidak baik itu siapa aktornya gitu. Jadi bagaimana mereka bertindak itu yang membuat sesuatu itu tidak baik gitu. Sebenarnya politik ilmu itu tuh baik, tapi siapanya itu yang gimana ya, kayak mereka yang membuat apakah itu baik atau enggak gitu. Jadi ibaratnya itu kita bisa melihat dari dua sisi. Ketika kita belum tahu, kita akan menyebut itu hal yang buruk. Tapi ketika kita udah tahu, itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar buruk, tetapi tergantung bagaimana situasi, kondisi, dan lain hal gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau dari aku udah cukup sih, udah jelas semuanya dari tadi. Oke. Terus udah deh Kak. Gimana? Udah. Tapi mau izin aja dong. Kan katanya
politik itu nggak kotor ya, Mm-mm. tergantung aktornya. Mm-mm. Tapi tujuan politik itu bukannya emang kayak gitu ya, kayak emang dia itu bertujuan emang kayak aku nggak tahu sih, Mm-mm. bukannya politik itu emang bertujuan untuk mendapat kesejahteraan Ya, benar. kelompok tersebut ya. Itu termasuknya kotor apa gimana? Sebenarnya gini, coba aku tanya ke kamu deh ya. Ya, Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu ingin tujuannya baik atau buruk? pasti semua orang kan baik. Tapi kan gini, dalam sistem politik itu kan kita kan namanya politik itu kan namanya punya saingan. Mhm. Di dalam saingan tersebut kan ada yang kotor, ada yang bersih. Tapi nggak Ya. semuanya itu bersih. Pasti ada kayak dari eh, contoh dari omongan dari mulut ke mulut, omongan itu termasuknya kok kotor, bukan dengan pendirian masing-masing. Oke. Kayak gitu. Ya, aku jawab sebisaku ya. Ya, Yes. Ketika kita bersaing, itu pastinya ingin menjadi lebih baik dari yang baik. Dan ingin menjadi lebih baik dari yang buruk. Ya nggak? ya. Nah, kalau mengenai pertanyaan itu, sebenarnya cuma dari gimana caranya kita gitu. Dan juga kesadaran. Lagi Serta record Bapak. tanggung jawab. Oh gitu. Serta tanggung jawab. Serta rasa tanggung jawab kita. Terus ya makanya kayak apa ya, kayak makanya tadi disebutkan kan dalam demokrasi itu penting banget adanya kejujuran dan juga apa tadi ya, transparan, sifatnya transparan gitu. Nah tujuannya adalah itu, jadi mungkin hubungannya dengan politik sekarang itu baik ketika kita sandingkan dengan sistem demokrasi gitu deh. Kalau nyambungnya sama pembahasan sekarang ya, pembahasan kita mengenai demokrasi ya, ini gitu sih. Iya, Kak. Oke ya. Ada mungkin cukup lah pertanyaan buat malam ini. Aku mau nambahin satu terakhir nih. Apa? Mau nambahin satu terakhir nih. Jadi temanku sempat nanya nih, kan tadi ada penjelasan dari Alma ya. Temanku tuh sempat nanya dan aku baru keinget. Jadi kita kan nggak boleh golput ya. Bukan nggak boleh sih. Ya sebenarnya nggak boleh, tapi banyak masyarakat yang golput gitu. Terus temanku nih ada yang nanya, kalau sakit gimana gitu. Jadi aku sempat baca di artikel, ya nggak tahu benar apa salah, tapi kayaknya benar sih, tapi nggak tahu juga sih, 50-50 aku, karena belum mempelajari ini banget. Jadi setahuku, kalau ada warga yang sakit, tapi itu dalam tanda kutip sakitnya yang benar-benar nggak bisa keluar rumah ya, kalau misalkan masih bisa keluar rumah, itu diusahakan harus bisa mencoblos langsung gitu. Nah, kalau buat orang yang sakit dan itu nggak bisa kemana-mana, itu dari pihak keluarganya itu menghubungi petugas, dan petugas itu akan mendatangi secara langsung. Gitu. Jadi mereka itu melakukan pencoblosan di rumah gitu. Itu mungkin jadi pertanyaan juga buat kalian ya. Oke, sedikit informasi ya. Oke. Cukup ya. Cukup. Kalau ada pembahasan lagi mungkin lain waktu ya. Karena waktu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Memungkinkan, tapi nanti kita terlalu nyaman nih. Iya. Terlalu panjang ceritanya nanti. Iya benar. Betul kita tidak Pak? Besok-besok ya. Oke, slide terakhir. Ya, slide terakhir. Nah, terima kasih. Enggak dong. Masih ada, aku masih kesimpulan sebagai moderator yang baik ya. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem dalam bentuk pemerintahan gitu. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak tahun 1959 itu sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial. Tujuan dari demokrasi di negara Indonesia yaitu dengan sistem demokrasi. Tujuan dari demokrasi di negara Indonesia yaitu agar masyarakat dapat bebas berpendapat, terus terpenuhi hak asasi manusianya, dan juga mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Artinya masyarakat
mau terlibat dalam pemerintahan dalam artian mereka benar-benar ngerti gitu ya, walaupun belum semuanya ngerti. Mungkin itu kesimpulannya ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini yang cukup nggak sih panjang lah ya. Oke, dari saya sendiri moderator mengucapkan terima kasih khususnya pada Kak Sama Katia Azara dan juga Kak Reza Rizky Amanda, benar ya? Ahmada. Nah, mengucapkan terima kasih banyak untuk perbincangan kita kali ini, pembahasan kita kali ini tentang demokrasi. Lain waktu bisa kita bahas lagi lah ya. Oke. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kelebihan, itu murni pemberian dari Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya dikulum-dikunya, assalamualaikum semuanya, dadah. Bye. Ini udah nih. Ini Kak di grup link YouTube-nya. Bentar, matiin dulu. Nanti dipotong. Ini di stop record ya? Iya. Nanti udah auto kesimpan nggak sih? Kesimpannya nunggu ini. Nunggu Zoom-nya selesai. Ntar loading.